Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif, limadha yuharabul manhajus salafi? Kenapa manhaj as-salafi atau kenapa manhaj salafi itu diperangi? Kenapa banyak orang memusuhi manhaj salafi? Kenapa banyak orang memusuhi dakwah salafiyah, al-manhajiyah as-salafiyah? Kenapa dimusuhi? Kata beliau, wa rubba sa'ilin yas'alu. Terkadang ada yang bertanya. Rubba itu termasuk huruf jar. Rubba sa'ilin yas'alu. Terkadang ada yang bertanya. Idza kana al-manhajus salafi yumatsalu manhajul kitabi was sunnah ala fahmis sahaba, atau yumatsilu ya. Idza kana al manhajus salafi yumatsilu manhajal kitabi was sunnati ala fahmis sahaba radhiyallahu anhum. Apabila al manhajus salafi mencontohkan manhaj Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, falimadza ba'dun nas yasuddu wa yuharibu hadzal manhajal azim. Kenapa sebagian orang menghalangi dan memusuhi manhaj yang sangat agung ini tadi? Kalau al-manhajus salafi adalah manhaj yang hak, yang benar, kenapa dimusuhi? Kenapa diperangi? Wal jawabu ala dzalik, maka jawabannya adalah innal asbab katsirah. Sesungguhnya sebabnya itu sangat banyak. Lakin yumkin ijmaluha bi'iddati asbab. Akan tetapi masih mungkin diglobalkan dengan beberapa sebab. Apa sih alasan orang-orang memerangi, memusuhi manhajus salafi? Banyak sebabnya. Namun kalau mau kita simpelkan, diambil kesimpulan, ditarik khulasah, ada beberapa sebab inti. Kata beliau, awalan al-jahlu bihadzal manhajil azim. Sebab yang pertama dikarenakan ketidaktahuan, kebodohan terhadap al-manhaj al-azim, manhaj yang agung ini. Inna minal asbab allati ja'alat katsiran minan nas la yantahijul manhaj as-salafi huwal jahlu bihi wa bi usulihi. Sesungguhnya termasuk sebab-sebab yang menjadikan kebanyakan orang tidak mau menempuh manhaj salaf, tidak mau berpegang dengan manhaj salaf, adalah kebodohan terhadap manhaj salaf tadi dan terhadap prinsip-prinsip salafiyah. Fad-da'watus salafiyah da'watun islahiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah islahiyah. Dakwah islahiyah, dakwah yang membenahi, dakwah yang memperbaiki. Tad'un nas ila tamassuki bil kitabi was sunnah ala fahmi sahaba radhiyallahu anhum. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat manusia untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Wala syakka anna ayya muslimin ya'tazzu bidinihi la yumkin ay ya'tarid ala hadzal usul, ala hadzal usul. Tidak diragukan lagi bahwasannya muslim mana saja yang merasa mulia dengan agamanya, tidak mungkin dia akan i'tirad, menentang, membangkang terhadap prinsip-prinsip ini tadi.
Prinsip apa ini? Prinsip dakwah salafiyah. Kenapa ya ikhwan? Karena dakwah salafiyah, al-manhajus salafi adalah manhaj yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Sehingga al-manhajus salafi adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-manhajus salafi adalah dakwah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Islam yang murni itu adalah al-manhajus salafi. Sanian, alasan kedua, kenapa orang banyak memusuhi, memerangi dakwah salafiyah? Kathratus syubah. Yang kedua, banyaknya syubhat. Allati tulqa min kibali a'da'il Islam wa a'da'is sunnah. Yang kedua, banyaknya syubhat yang dilemparkan dari arah musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah ala hadzal manhaj, pada manhaj ini tadi. Kenapa orang benci? Kenapa orang memusuhi dakwah salafiyah? Karena banyaknya orang-orang yang melemparkan syubhat. Banyaknya orang-orang yang menghembuskan pemikiran-pemikiran atau mendoktrin untuk membenci dakwah salafiyah. Siapa mereka-mereka yang menghembuskan pemikiran-pemikiran, menanam doktrin kebencian ini tadi? Dari kalangan a'da'ul Islam wa a'da'us sunnah, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah. Wa min hadhihi syubah allati asarnaha wa asaraha ghairuna. Dan di antara syubhat yang kita telah sezaman dengannya dan juga sezaman dengan orang-orang yang selain kita, ramyus salafiyyin bil ghulu wat tashaddud li'annahum yad'una ila sunnah. Nah, ini juga termasuk syubhat yang dihembuskan oleh mereka-mereka yang memusuhi sunnah dengan menuduh salafiyyin bahwasanya salafiyyin adalah orang-orang yang ghulu, ekstrim, dan orang-orang yang tasyaddud, keras, karena mereka mengajak kepada sunnah. Sehingga dituduh, lihat, salafi itu keras, salafi itu mau benar sendiri, salafi itu mau menang sendiri. Kadang memang iya didapati pada sebagian orang-orang, sebagian oknum-oknum yang bernisbat kepada salafiyah, bernisbat kepada salafi, itu memang ada syiddah pada mereka. Namun syiddah yang ada pada mereka itu la yumathilu da'wat salafiyah, tidak menjadi contoh, tidak mewakili dakwah salafiyah. Itu adalah orang-orang yang tasarrufnya salah di dalam pengamalan. Yang kedua, kadang di antara syubhat tersebut adalah ittihamus salafiyyin bil hizbiyah, menuduh salafiyyin dengan tuduhan hizbiyah. Ma'a annal manhaj as-salafi la yuqirru at-tahazzub wa tafarruq. Dalam kondisi manhajus salafi itu tidak mengikrarkan, tidak membenarkan tafarruq wa tahazzub. Bahkan wa yad'u ila wihdatil muslimin 'alal kitabi wa sunnah. Bahkan al-manhajus salafi mengajak kaum muslimin kepada Al-Quran dan sunnah. Itu manhajus salafi. Manhajus salaf la yantami ila al-hizb wala ila al-muassasat wala ila ma'adin muayyan wala ila syekhin muayyan. Fas-salafiyah tantasibu ila al-kitabi was sunnah wa ila fahmi sahabah. Wadih? Fahimtum? Alasan yang ketiga, itlaqul awsaf allati yuqsadu minha at-tanfiru min da'wati ahli sunnah. Di antara syubhat yang membuat orang memusuhi dakwah salafiyah
melemparkan sifat-sifat atau penisbatan-penisbatan yang diinginkan dengannya membuat orang lari dari dakwah ahli sunnah. Di antara contohnya di situ disebutkan misalu dzalik, contohnya wasfu ahli sunnah as-salafiyin bil wahhabiyah, mensifati salafiyin dengan sifat dengan nama wahhabiyah. Wa hadhihi tasmiyah atlaqaha qadiman arbabul khurafah. Ini penamaan salafi biasanya dituduh apa? Wahhabiyah. Ini sudah ada di zaman dahulu, dilemparkan, dimunculkan oleh para tokoh-tokoh khurafat. Wal ma'lum anna al-manhaj as-salafi yumathilu ad-din alladhi jaa bihi Rasul SAW. Sedangkan sudah diketahui bahwasannya al-manhajus salafi adalah mencontohkan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ashkhas mahma kanat makanatuhum minal ilmi wal fadl fa inna ma yustashhadu lahum wa la yustashhadu bihim. Yang namanya ashkhas, bagaimanapun kedudukan mereka memiliki ilmu dan keutamaan tersebut, maka yang namanya ashkhas, person-person, tokoh-tokoh, fa innama yustashhadu lahum la yustashhadu bihim. Dia justru dijadikan dalil, bukan dialah yang yustashhadu lahum, dicarikan dalil untuk mereka, dicarikan penguat, bukan dijadikan sandaran penguat. Difahami? Seorang alim itu dia dicarikan dalil untuk dia, amalan dia, untuk perbuatan dia, untuk fatwanya dia. Sehingga namanya al-alim yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Seorang alim itu dicarikan dalilnya, bukan dijadikan dalil atau berdalil dengan dia. Wala yuta'assabu lahum, dan tidak pula boleh ta'assub terhadap mereka. Wa ulama ahli sunnah hum du'atun lil manhajis salafi. Ulama ahli sunnah mereka adalah du'at, para da'i yang menuju manhaj as-salafi. La yad'una li dzawatihim. Du'at ahli sunnah, ulama ahli sunnah, mereka tidak mengajak kepada zat mereka. Ulama salafi tidak mengajak ke person, tidak mengajak ke diri mereka. Fala yasihu ayyusammal manhajus salafi bil manhaj al-wahhabi awil fulani awil fulani. Sehingga tidak benar al-manhajus salafi itu dinamai dengan manhaj al-wahhabi atau manhaj fulani atau manhaj alani. Tidak bisa. Walamma inkashafat hadis syubha walillahil hamdu, tatkala terbongkar syubhat ini tadi, ya, hawala ahlul ahwa itlaqa alqabin ukhra ala du'atil manhajis salafi, maka ahlul ahwa berupaya untuk melemparkan lakop-lakop yang lain kepada du'at al-manhaj as-salafi. Al-qasdu minha at-tanfir, yang mereka inginkan adalah at-tanfir, membuat lari orang. Wa min hadzal alqab al-jamiyah, dan di antara laqab-laqab tersebut adalah laqab jamiyah wal madkhaliyah. Ini biasa ya, kalau antum dengar ada orang bilang itu lihat kelompoknya jamiyah, itu kelompoknya madakhilah, fa'lam ini orang, ya, walaupun dia seorang ustadz, seorang dai, seorang thalibul ilmi, pada dirinya ada penyimpangan, ada hizbiyah. Ya. Orang yang betul-betul jujur dalam manhajus salafi tidak akan berani lancang terhadap para ulama dengan mengatakan itu kelompok jamiyah. Tahu antum jamiyah siapa yang dimaksud? Enggak, siapa yang dimaksud jamiyah di sini? Tuduhan kepada siapa?
kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ulama min ulama'il muslimin. Para ulama yang ada di Saudi Arabia sekarang itu banyak dari murid beliau. Beliau dulu merupakan Rais Qismil Aqidah fil Jami'ah Islamiyah. Atau ya, Qismil Aqidah atau Qismil Sunnah. Demikian juga Madkhaliyah. Nisbat kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Seorang alim salafi, sunni, ulama di Saudi Arabia. Diakui keilmuannya. Atau sebagian lagi dengan mengatakan wa gulatul jarh, gulatul tajrih. Ini orang-orang yang gulu dalam menjarah atau gulu dalam mengkritik. Atau dengan istilah di zaman sekarang dilakabi seperti apa? Ini jamaah tahdzir. Itu juga enggak boleh. Difahami? Wa hakadza la zal a'da'us sunnah yakhtari'una al-alqab al-munaffirah. Demikianlah senantiasa musuh-musuh sunnah membuat lakop-lakop yang membuat lari, allati yuqsad minha as-sad 'anil haq wa du'atihi, yang mereka inginkan adalah menghalangi dari kebenaran dan para dai-nya. Kemudian yang keempat, di antara syubhat yang dilemparkan adalah ittihamus salafiyyin bi annahum yukaffiruna an-nas bighairi haqqin. Di antara syubhat yang dilemparkan untuk menjatuhkan manhaj as-salafi dengan cara menuduh salafiyin bahwasanya mereka salafiyin adalah orang-orang yang suka mengkafirkan umat manusia dengan tanpa kebenaran. Wal jawabu an hadhihi syubhah, maka jawaban dari syubhat ini, anna aktsarun nas raddan ala ahli al-ghulu fit takfir ghairul mundhabit, bahwasanya kebanyakan umat manusia di dalam membantah bahwasanya salafiyin yang paling banyak di dalam membantah ahlul ghulu dalam bab takfir yang tidak mundhabit, tidak memiliki standar baku. Maksudnya apa? Salafiyin adalah aktsarun nasi raddan ala ahlil ghulu fit takfir. Bahwasannya salafiyin, ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak dalam membantah ahlut takfir. Ahlut takfir yang bagaimana? Ahlut takfir ghairul mundhabit. Ahlut takfir yang tidak memiliki indhibat, tidak memiliki patokan yang paten. Du'atul manhajis salafi qadiman wa hadithan, ya, fasahaba muqtadina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hazzaru wa bayanu khatar al-khawarij. Yang namanya du'atus manhajis salafi, para dai-dai salafi, sudah sejak zaman dahulu mau di zaman sekarang, bahkan para sahabat yang mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan dan menjelaskan bahaya khawarij. Bal wa qataluhum, bahkan mereka para sahabat dan juga salafiyin memerangi khawarij, kama fa'ala Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi khawarij di wilayah Nahrawan. Wal amru fi dzalika ashhar min ayyuzkar, perkara tentang hal tersebut lebih masyhur dibandingkan untuk nak disebutkan. Wala zala a'immatu ahli sunnah fi kutubihim yuhadziruna min hadzal afkar al-haddamah, dan senantiasa ulama ahli sunnah di dalam kitab-kitab mereka memperingatkan dari pemikiran-pemikiran yang menghancurkan ini tadi. Pemikiran apa itu? Pemikiran khawarij. Jelas? Nah ya ikhwan, yang seperti ini ana pesan sama antum, kalau ada waktu luang ya, antum baca, antum meroja, faham apa enggak? Antum lewat nanti bertahun-tahun sudah. Makanya ana bilang, kalau antum tidak kuat ikut program seperti ini, mendingan antum ikut tahfidzul Quran. Cuman tugas ngafal. Tapi kalau antum baca sudah. Banyak orang hancur memaksakan diri. Kenapa? Kadang antum orang lihat nih gini, Masya Allah ya si A, si Fulan, dia ikut program takhasus jadi. Mereka tuh murojaah semua. Bukan tidur, ada waktu tidur, tidak murojaah.
lewat, nggak akan bisa antum. Sayang waktu. Syubhat yang kelima adalah ittihamus salafiyyin bi annahum la yafqahuna al-waqi' wa la yahtammuna bi umuril muslimin. Syubhat yang kelima adalah tuduhan terhadap salafiyyin bahwasanya mereka salafiyyin la yafqahuna al-waqi', tidak memahami waqi', realita, kenyataan atau yang dikenal dengan fiqhul waqi'. Kata mereka salafiyyin itu tidak faham fiqhul waqi'. Wala yahtammuna bi umuril muslimin, tidak punya perhatian terhadap perkara kaum muslimin. La budda huna qabla syuru' bi raddi hadhihi syubhah wa kashfi awariha min at-tanbih ila umurin muhimmah. Kata beliau, maka sampai sini sebelum memulai untuk membantah syubhat-syubhat ini dan sebelum membongkar kebobrokan syubhat ini tadi, perlu ada tanbih untuk beberapa perkara penting. Apa tanbih yang pertama? Ada beberapa tanbih sebelum kita membantah syubhat-syubhat ini tadi, ya. Yang pertama, annal hukma 'ala syai' far'un min tasawwurihi. Bahwasanya hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari gambaran terhadap sesuatu tadi. Antum di dalam menghukumi sesuatu itu dibangun di atas gambaran terhadap sesuatu tadi. Fala yumkin al-hukmu ala amrin aw nazilatin taqa'u fi makanin ma illa ba'da tasawwuriha bil kamil bi kulli tafasiliha wa hadha yakunu bi ahadi amrain. Tidak mungkin menghukumi tentang suatu perkara atau suatu nazilah. Ya, tidak mungkin kita bisa menghukumi suatu urusan atau suatu nazilah yang terjadi pada suatu tempat melainkan setelah adanya tasawwur yang sempurna dengan segala rinciannya. Wa hadza yakunu bi ahadi amrain. Ini bisa dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, mu'ayasyatu hadzin nazilati aw hadzal amri an qurbin. Au ma'rifatul waqa'i mu'ayanah. Yang pertama bisa dalam bentuk mu'ayasyah, hidup bersama nawazil tersebut atau bersama perkara tersebut dari jarak dekat, atau mengenali waqi'nya, tragedi-tragedinya secara mu'ayanah, secara ngelihat langsung. Ya, difahami? Jadi gini, kita tidak mungkin bisa menghukumi suatu perkara, melainkan kita harus tahu gambaran perkara tadi. Ada orang tanya, apa hukum makan pempek? Kita antum nggak tahu pempek itu yang kayak apa. Pempek ternyata terbuat dari ikan begini. Antum baru bisa mengatakan apa? Halal. Nah, kalau antum mau menghukumi suatu perkara, paling tidak antum pertama tahu gambarannya. Yang kedua, dan antum bisa tahu gambarannya, tentang tahu gambaran bisa dengan cara apa? Yang pertama bisa dengan cara antum hidup di tengah-tengah orang yang buat pempek, atau antum tahu kenyataan pempek itu bagaimana. Yang kedua, antariqi khabari thiqat al-harisin ala naqlil waqi' bidiqqatin. Yang kedua, dari jalannya berita orang-orang yang terpercaya yang semangat untuk menukilkan waqi', menukilkan kenyataan secara detil. Jelas? Jadi antum tidak akan sempurna gambarannya kecuali ngelihat langsung. Kata Nabi SAW, laisal khabar kal mu'ayanah. Berita tidak sama dengan melihat langsung. Mana yang lebih mantap? Melihat langsung dibandingkan berita. Antum diceritai tentang Mekah Mukarramah itu begini. Antum tidak mantap kalau antum tidak lihat langsung. Ya enggak? Antum diceritai tentang Yaman itu begini. Antum tidak akan mantap kecuali antum lihat langsung. Makanya orang yang belajar langsung dengan orang yang cuma dengar dari jarak jauh itu beda. Ya. Makanya saya sering bilang sama antum, orang yang kuliah
online dengan orang yang belajar nyata itu ilmunya beda. Orang yang kuliah online kadang tujuannya bukan ilmu, apa? Ijazah. Dia daftar nama, yang belajar orang lain, ya toh? Nah, tapi kalau belajar langsung, kadang memang dia datang untuk cari ilmu, makanya lebih kuat ilmunya. Yang kedua, ya, perkara penting untuk membantah syubhat ini, yang pertama kita tahu dulu gambarannya. Dan gambaran sesuatu tersebut tidak akan mungkin bisa antum tahu sempurna kecuali dengan cara antum hidup langsung di tengah-tengah lingkungan yang tergambar tadi, atau antum dapat informasi dari orang terpercaya. Yang kedua, annal ilma bil waqi' la ya'ni al-ilm bil hukmi syar'i. Bahwasanya mengilmui tentang suatu waqi', suatu kejadian, tragedi atau kenyataan yang ada, tidak memaksudkan adalah punya ilmu terhadap hukum syar'i. Fannazila ya'rifuha kullu man waqa'at alaihi hatta walau kana ajahalan nas. Yang namanya nazilah, tragedi, setiap orang tahu. Setiap orang yang mengalami tragedi tersebut, dia pasti tahu, meskipun dia adalah orang yang paling bodoh. Lakin man ya'rif al-hukm asy-syar'i la syakka annahum al-ulama bil kitab wa sunnah. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui hukum syar'inya. Siapa yang tahu hukum syar'inya? Man ya'rif al-hukm asy-syar'i. Siapa yang tahu hukum syar'i? Ya jelas para ulama yang ngerti terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh misalkan Nazilah. Contoh perang yang terjadi di Yaman misalkan. Setiap orang awam bisa mengetahui, ngelihat langsung. Oh, perang di Yaman itu begini. Orang awam tahu itu perang. Apakah mereka bisa menetapkan hukum syar'i? Apa hukumnya perang yang terjadi di Yaman? Apa hukum yang terjadi di Suriah? Apa yang terjadi di Palestina? Apa sih hukumnya? Ini dianggap jihad atau dianggap demonstrasi atau dianggap perang politik atau apa? Siapa yang mengerti? La syakka annahumul ulama bil kitab wa sunnah. Tidak diragukan lagi, yang ngerti adalah para ulama yang ngerti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, anna hadhihi syubhah intasharat baina syabab khususan li'iddati asbabin minha. Kemudian syubhat-syubhat ini tadi, syubhat-syubhat yang dimunculkan untuk menanamkan kebencian terhadap manhajus salaf, ini tersebar di kalangan para syabab secara khusus dikarenakan ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya adalah zuhur ba'dil hakidin ala da'wati salafiyyah alladzina gharraru bi ba'dis syabab ala anna al-ulama as-salafiyyin ashabu hawashi wa kutub wa laisa indahum ma'rifatun bil waqi'. Terkadang alasannya adalah munculnya sebagian orang-orang yang benci, yang iri terhadap dakwah salafiyah, yaitu orang-orang yang gharraru, menipu sebagian syabab dengan klaim bahwasannya ulama salafiyin adalah ulama hawashi wa kutub, ulama yang cuma bisa mentaklik, cuma bisa nulis. Walaisa indahu ma'rifatun bil waqi', sehingga kata mereka itu ulama-ulama yang tidak punya ilmu terkait dengan waqi', kenyataan. Wa nahnu nukmil an-naqas alladhi indahum, sehingga kami yang akan menyempurnakan kekurangan yang ada di kalangan para ulama tadi. Nah, sudahlah, kata mereka, Syekh Ibnu Utsaimin cuma ngurusi fikih, Al-Albani cuma hadis, Syekh Mukbil cuma ngurusi pondok pesantren, Syekh bin Bas cuma fatwa saja. Kami ngerti tentang waqi', ngerti tentang dunia lapangan, apa yang terjadi di kalangan umat. Kadang mereka seperti itu, sehingga mereka memfatwakan ini begini, ini begini, ini begini. Wa kadzalika zuhur ba'dil maftunin bis suhuf wal jaraid wal ihsaiyat wal arqam fadhannuhu ilman fafatanu asy-syabab. Serta muncul, ya, demikian juga muncul sebagian orang-orang yang terfitnah dengan suhuf, dengan berita,
jarida, koran, ya suhuf itu koran atau tabloid, majalah, ihsaiyat dengan apa namanya, ihsaiyat itu apa namanya yang kayak sejenis sensus itu loh, apa namanya, hasil penelitian begini-begini, seperti itu namanya ihsaiyat. Wal arqam, cuman apa namanya, terfitnah dengan nomor segala macam, ya cuma sekedar berita-berita gitu loh. Fadhannu ilman, mereka menganggap itu bagian dari ilmu sehingga mereka pun memfitnah para syabab. Qala Syekh Al-Fauzan, nah ini orang-orang di zaman sekarang banyak juga. Ya ikhwan, ngapain antum habiskan waktu cuman ngeliatin berita, oh Israel, Iran, terus gini. Itu kita enggak ngerti ya ikhwan, jarak kita jauh. Ngapain antum menyibukkan diri dengan itu? Mendingan antum baca yang seperti ini. Nahwu sharaf enggak bisa antum sibuk dengan hal seperti itu. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa min mukhattatat a'da'il Islam litashkik fi dinil Islam wa li'iqa'il udwan bainal muslimin wa li ajli fasli khalfil ummah an salafiha wa bathil furqa bainasy syabab. Termasuk mukhattatat a'da'il Islam, termasuk rancangan musuh-musuh Islam untuk membuat ragu di dalam agama Islam ini, dan dalam untuk memunculkan atau meletakkan permusuhan. Iqa itu menanamkan atau menjatuhkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga dalam rangka untuk memisahkan khalafil ummah an salafiyah, memisahkan apa namanya, umat yang belakangan dari umat yang terdahulu, dan dalam rangka basil furqa bainasy syabab, dan juga dalam rangka untuk menebar perpecahan di tengah-tengah para pemuda. Itu termasuk apa? Mukhattatat a'da'il Islam, termasuk rancangan musuh-musuh Islam. Mukhattatat itu sejenis sketsa, ya, rancangan-rancangan musuh-musuh Islam untuk membuat ragu di dalam agama kaum muslimin ini tadi. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.